Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan satu bulan yang sangat agung, yang sangat mulia, yang penuh hikmah, yaitu bulan suci Ramadan di tahun ini. Semoga kita bisa memanfaatkan bulan yang penuh hikmah ini dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat untuk kehidupan kita sendiri dan juga masyarakat secara umum. Kaum muslimin rahimakumullah, sesuai dengan firman Allah yang sudah saya sebutkan dalam mukadimah tadi, bahwa puasa atau siam atau saum pada ujungnya atau muara akhirnya atau tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, yang tentu diawali, didasari, dilandasi dengan amanu, dengan iman. Jadi puasa itu harus dilandasi dengan iman, dan ujungnya, muaranya, tujuan akhirnya adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa itu sebagaimana juga difirmankan oleh Allah, atau indikator-indikatornya atau ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah yang pertama, yu'minu nabil ghaibi. Mudah-mudahan dengan berpuasa di bulan ini kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada segala sesuatu yang ghaib. Allah adalah ghaib, surga adalah ghaib, neraka adalah ghaib, dosa adalah ghaib, siksa kubur, nikmat kubur adalah ghaib, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita bisa meningkatkan keyakinan kita terhadap hal-hal yang ghaib itu. Kemudian yang kedua adalah wa yuqimunas sholata. Ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah mendirikan sholat. Mudah-mudahan dengan di bulan suci ini kita bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas sholat kita. Kita lebih banyak beribadah kepada Allah dengan cara sholat, juga meningkatkan kekhusyuan sholat kita. Sholat wajib, sholat sunnah, dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentu. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang yang bertakwa berikutnya sebagai tujuan utama orang berpuasa adalah orang yang mau menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah tentu kepada orang-orang yang membutuhkan, baik di kala lapang maupun di kala sempit, fis-sarra wal dharra. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa tumbuh rasa empati kita kepada sesama, lebih-lebih di situasi yang sulit karena bersebarnya wabah pada tahun ini. Mudah-mudahan lebih menggerakkan hati kita untuk meningkatkan kepedulian sosial kita, yaitu dengan berinfak. Ciri orang yang bertakwa yang berikutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Intinya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini terhadap kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan dengan bulan suci ini kita bisa meningkatkan tadarus kita, tadabbur kita terhadap Al-Qur'anul Karim, kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, kita memiliki komitmen untuk yang pertama mengimani kitab suci Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, kemudian mengilmui, mentadabburi, kemudian juga mengamalkan, dan yang berikutnya tidak sekedar mengamalkan untuk dirinya sendiri, tapi juga mendakwahkan kandungan Al-Quran itu kepada khalayak umum, kepada seluruh umat manusia. Kemudian ciri orang bertakwa yang selanjutnya sebagai tujuan utama berpuasa adalah wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang sangat yakin terhadap adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan di akhirat, yang tentu sangat kekal dan abadi. Tidak hanya sangat, artinya memang kekal dan abadi. Kalau kehidupan di dunia hanya sementara, sifatnya tidak kekal, tidak langgeng,
tapi justru kehidupan di akhirat itulah yang langgeng, yang kekal abadi, yang harus kita betul-betul ikhtiari agar kita menjadi orang-orang yang selamat di akhirat kelak. Dengan demikian memang keistimewaan puasa adalah ibadah yang sangat rahasia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan juga penuh perhitungan dengan ilmu yang benar, dan juga hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberi dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah farhatun inda fitrihi, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka, juga kegembiraan ketika dia masuk dalam Idul Fitri. Dan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kegembiraan, kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan ketika hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Tuhannya. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan niat yang benar, dengan hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT, mudah-mudahan kita betul-betul bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa langsung melihat wajah Allah SWT yang merupakan kenikmatan, kebahagiaan tertinggi ketika kita bisa berjumpa dan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan Ramadan ini betul-betul membawa manfaat bagi diri kita, juga masyarakat pada umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dirahmati kita semua oleh Allah SWT dan juga diberkahi oleh Allah SWT. Wa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.